Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi jamalal wujud بجد حضرة نبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ليوم المحشر. أما بعد. Alhamdulillah, malam ini kita ditakdirkan dalam keadaan baik, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan syahad, dan kembali ta'lim wa ta'lim. Ya Alhamdulillah, malam ini bertempat di rumah Mas Tri sekeluarga. Semoga keberkahan daripada kita duduk dalam majlis ilmu ini, rumah ini diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat segala bala musibah dalam keluarga besar Mas Tri sekeluarga. Amin Allahumma amin. Dan semoga Allah jadikan bikulli qadamin, tiap-tiap langkah, tiap-tiap putaran-putaran ban menuju tempat ini dicatat oleh Allah menjadi amalia soleh, manfaat, maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Salam dan salawat kita hajarkan untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita menjadi bagian dari umat Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Ala hadini ya binatal qabul wa ridha min kulli nadhin salih ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiyatil kiratil fatihah khususan jamil arwah jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ahli la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa jamil arwah abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa masyayikhina wa jaddatina wa ustazatina wa muallimina thumma jamil anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was salihin was sahabati wa tabi'in wal ulama wal amilin wal mujtahidin wal muhlishin al huddin wa bisabilillahi rabbil alamin wa jamil malaikatil muqarrabin wa sama khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa sama khususan Nabi Allah Khidir alaihi wasallam wa sama khususan ila rudatun nariya wa sama khususan ila rudatun sanggol wa sama khususan ila Syekh Arsad Al-Bajari Kalambayan wa sama khususan ila Syekh Zaini bin Abdul Ghani Sukumbal Martapura wa sama khususan ila sahibul maqam Qatala Habib bin Yahya wa sama khususan ila Sultan Aji Makota Islam wa sama khususan ila Sultan Aji Dilanggar wa sama khususan ila Sultan Sulaiman wa sama khususan ila Sultan Adam Soleh Pasir wa sama jamil arwah wali songo wa sama khususan ila Rombah Soleh Ampel wa sama khususan ila Rombah Agung Ampel wa sama khususan ila Ruh Abah Anam wa sama khususan ila ruh Abu Yadim Yati Banten wa sama khususan ila ruh Mbah Idris Jombang wa sama khususan ila ruh Mbah Masem Lasem wa sama khususan ila ruh Mbah Cimat Nganjuk wa sama khususan ila ruh Mbah Abdul Hamid Pasuran Bangil wa sama khususan ila ruh Syekhana Khalil Bakalan Madura wa mufira daimatil fil yaumil qiyamah bisyirin nabi bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضاع به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. 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 Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Ismuka nurun, ismuka nurun, ismuka nurun alaina ya Rasulullah. Ya Latifu ya Khabir, ya Sami'u ya Bashir. Ya Latifu ya Khabir, ya Sami'u ya Bashir. Ya Latifu ya Khabir, ya Sami'u ya Bashir. Ya Latif ya Khabir, ya Sami'u ya Bashir. Ya Latif ya Khabir, ya Sami'u ya Bashir. Ya Latif ya Khabir, ya Sami'u ya Bashir. Miftahul Janan, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah.
Allahumma salli wa sallim ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali dalam ta'lim wa ta'lim. Tadi zikir salawatnya sudah. Jadi sekarang kita lanjutkan untuk kajian kitab kita. Semoga senantiasa kita diberikan oleh Allah keberkahan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Jadi kalau setiap pengajian dan kebanyakan orang-orang tua dulu dan ulama-ulama dulu, biasanya kalau ngaji itu pasti ada kopinya. Ya toh. Kira-kira kalau pengajian dikasih anggur merah tuh cocok apa enggak? Enggak. Tapi rata-rata biasa make kopi. Karena kopi itu lambang. Kopi ini tuh lambang. Kopi itu campurannya gula sama bubuk. Diaduk. Kalau diaduk itu kelihatan gulanya apa enggak? Tapi masih terasa manisnya. Nimbulkan rasa manis tuh kayak apa? Nah, padahal ini gelap. Padahal ini hitam. Berarti hitam belum tentu kotor. Ini hitam belum kotor. Berarti timbulkan rasa senang. Nimbulkan rasa senang. Mau takliman itu, mau berangkat pengajian, itu sudah senang. Kenapa senangnya apa? Senangnya apa? Nanti di pengajian aku nyebut nama Rasulullah SAW. Senang. Sedangkan kita cinta Nabi, cinta Allah. Timbulkan rasa senang dulu. Jadi kalau sampai belajar apa-apa itu ditimbulkan dulu senang. Sama seperti pengajian. Pengajian itu kita buat senang dulu. Yasiro wala yu'asiro. Mudahkan, gak usah dipersulit. Kalau orang pengajian itu sudah senang, mau dibilangin apa aja pasti nurut. Namanya orang senang. Tapi kalau sampean sudah tidak senang, mau yang diomongin jenis bahasa seperti bahasa mutiara, ya tetap namanya tidak senang, ya tetap tidak senang. Makanya sampai ada ulama bilang itu, malaikat itu tidak akan pernah menanyai dan tidak akan mengazab orang kalau waktu wafatnya itu masih ada perut itu ada bekas kopinya. Hebat toh. Jadi kok malaikat Munkar Nakir turun, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dilihat kok ada bekas kopi, langsung pulang lagi malaikat Munkar Nakir. Kenapa? Orang-orang dulu kopi itu dipakai buat takliman, dipakai buat zikir malam biar melek. Nimbulkan rasa senang itu butuh sarana. Lah, cuma sekarang permasalahannya orang QQ juga minum kopi, itu repot. Jaranan juga kopi, repot. Jaranan ya kopi, QQ juga kopi. Jadi malaikatnya bingung, ini yang kali zikir paling jaranan itu repot, bedakan itu repot. Ya itu repot. Ya kan, masya Allah. Cuma bismillah, alhamdulillah kita hari ini ngopi tapi kok pas takliman. Jadi saksi sudah wes dosa khawatir, jelas selamat ya sudah. Amin Allahumma amin. Yes, ngaji. An Khata ibni Khalidin annahu qala. Dari sahabat Khata ibni Khalid, sesungguhnya beliau berkata, ya laghani annahu lamma nazala qauluhu ta'ala, bahwa sesungguhnya tatkala turun sebuah ayat wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosamu kecuali Allah, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, bahwa tidak ada yang bisa menyenangkan dari segala sesuatu itu yang dari tidak tahu itu dari Allah. So kha iblis alil la'natu bi junudih wa hatta turaba ala ra'si wa da'a bil wail. Jadi tatkala turun ayat wa may yaghfiru dzunuba illallah, bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosamu selain Allah. Iblis itu nangis sak nangis-nangisnya. Iblis itu jerit sak jerit-jeritnya. Iblis itu mengumpulkan semua pasukannya sambil mukul-mukul kepalanya, kita celaka. Bisa kasih bocoran, Bos?
Tapi nggak usah bilang kemana-mana. Ini berhubung sampean saudaraku, kita kasih bocoran sampean. Ya. Iblis itu sebetulnya senang dengan orang-orang yang taat. Iblis itu sebetulnya senang dengan orang-orang yang ahli ibadah, semua itu senang. Dan iblis sebetulnya hakikatnya tidak senang dengan orang ahli maksiat. Bingung tidak sampean? Bingung tidak lah? Sama jujur, kalau bingung kita bubar, pulang kita kalau bingung. Sama-sama bingung soalnya. Ayo. Iblis itu sebetulnya senang dengan orang yang ahli ibadah, taat, itu senang. Tapi iblis itu sebetulnya tidak senang dengan orang yang ahli maksiat. Tidak senangnya gimana? Pernah mikir gak itu? Nah, itu tujuannya ngaji. Ya, saya bedah dikit. Kenapa iblis itu kok senang dengan orang-orang yang orang-orang yang ahli ibadah? Karena tatkala orang-orang yang ibadahnya banyak, zikirnya banyak, baca Quran kerjanya tiap hari, tahajud tiap hari, timbul merasa dirinya lebih baik, itu sudah sama iblis. Tidak usah digoda, dia sudah ikut menjadi anggota iblis. Bayangkan, kan ada itu orang itu sampai mohon maaf, saking biar kelihatan ahli ibadah itu sampai kalau sujud itu nungguin sampai diusap, biar hitam gini. Biar kelihatan, wah aku soleh. Dikit-dikit kalau bicara sama teman, naam, subhanallah. Kelihatan dirinya biar merasa soleh. Kalau apa-apa, kalau udah aku udah afdol. Itu sudah iblis. Iblis tidak perlu goda, dia sudah jadi anggota iblis. Karena iblis itu diusir dari surga bukan karena zina. Iblis bukan karena nyembah berhala, gurunya malaikat, Mas. Diusir bukan karena khomer. Khomer itu halal di surga. Ada lautan, ada telaga khomer. Tapi karena merasa lebih baik dari Adam. Tatkala orang-orang yang merasa banyak amal, banyak ibadah, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, maka dia hakikatnya sudah seperti iblis. Iblis tidak repot ganggu. Paham? Nah, tapi kenapa iblis itu kok tidak senang dengan orang ahli maksiat? Contoh, dari mulai akil balik ini, judi senang, QQ tiap malam, adu jago hobi, terus solong istiqomah, solong istiqomah, kilo 10 istiqomah, pokoknya luar biasa, mau 5 sudah. Lah, tiba-tiba di umur 40 tahun, 50 tahun dia tobat, wa yaghfiru dzunuba ilallah. Dia minta taubat, minta ampun, dosanya diampuni oleh Allah. Sia-sia pendak iblis. Oh. Gus Anton ini dulu tuh luar biasa. Raja. Ini saksi loh. Ya. Pokoknya keluar kalau ndak mention di sini ndak bisa. Iya kan? Nggak bisa nyopir. Tapi umur berapa beliau sekarang bisa taklim seperti itu? Wih, beliau sedih. Sia-sia aku. Kugoda sudah puluhan tahun, menjelang 40, 30 mau masuk ke umur tua, lah kok taubat, sia-sia kepada iblis, enggak senang. Itu hakikatnya. Nah, itu Mas Saman kasih tahu. Istighfar sama tauhid duluan mana? Istighfar, ya. Tapi apa jawab salah juga ada bayar sama dia kan? Istighfar sama tauhid duluan mana? Kira-kira ada orang belum mengucapkan syahadat, belum mengucapkan la ilaha illallah, belum masuk Islam, dan istighfar 20.000 sehari, itu kira-kira diterima pada oleh Allah? Jadi duluan mana? Tadi siapa jawab istighfar? Kan aku tanya begitu. Nah, sekarang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bisa menghapus dosa orang yang sudah 7 bulan tahun dalam keadaan syirik. Ada orang yang bukan Islam, ya, tiba-tiba masuk umur 70, dia mengucapkan syahadat dan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dosanya langsung gugur, diampuni oleh Allah. Padahal dulu dia nyembah berhala, dulu dia khomer, dia dulu zina. Dengan kalimat la ilaha illallah aja habis.
Berarti penggugur dosa itu sebetulnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sudah hilang. Tapi anehnya golongan orang lain sekarang, kalimat la ilaha illallah bisa menyatakan orang itu disebut Islam dan bisa gugurkan dosa. Tapi anehnya ada orang sesama Islam bilang itu kamu kafir, padahal dia masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu repot, nggak masuk akal tuh. Orang dia masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi dihukumi kafir, nggak bisa. Sedangkan la ilaha illallah itu bisa menggugurkan kekafiran. Nah itu loh mas, itu ngaji itu begitu. Jadi sampai itu kalau ngaji banyak zikir itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru istighfar. Karena banyak orang yang zikir itu cuma asik di bacaan lafadznya sehingga lupa dengan siapa dia zikiri. Orang itu kadang ini tempat saya nih di Jawa, kalau di Samarinda insya Allah sama aja umum. Kalau di Jawa itu kadang kalau yang ngundang itu rumahnya beton, dilihatnya berkatnya gede, itu kalau baca tahlil itu ada bassnya, mantap. La ilaha la illallah, la illallah, la mantap. Kenapa? Berkatnya gede. Kalau ditanya dari mana Kang? Tahlilan, berkat. Tapi kalau orang-orang yang susah, gede, baca tahlil seenak. La ilallah, la ilallah, la ilallah, la itu biasa. Jadi makna itu hilang. Ada orang itu zikir asik kapan? Ngumpul rame-rame. Ini sampai kita buka-buka. Tatkala di rumah sendiri zikir tidak enak. Berarti imanmu, zikirmu tergantung tempat. Jadi belum iman itu belum iman. Jadi kalau sampai dimanapun zikir tenang, timbul senang. Ya tadi kayak kopi tadi itu. Akhirnya wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosamu kecuali Allah. Maka istighfari istighfarmu. Jadi kalau sama sudah baca istighfari lagi. Ya Rob, aku mohon ampun kalau aku lisanku mengucapkan istighfar tapi hatiku tidak mengingat engkau dan tidak mengingat dosa-dosaku. Karena banyak orang yang istighfar, astagfirullahaladzim, tapi yang dipikir utang bukan dosa. Lah ini kita buka, ya apa enggak? Iya teman. Ada orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia asik dengan lafaz, dengan bacaan la ilaha illallah, dan dia lupa kepada siapa dia sedang berzikir. Maka timbulkan senang. Jadi selama sampai masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan itu dalam hatimu, sebesar apapun maksiatmu, itu tetap dipandang kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada dulu mas, dulu itu jadi kalau dalam kitab Irsyadul Ibad, ada orang berbuat dosa nih, seumuran hidup dia berbuat dosa, dan dia adalah umatnya Muhammad Rasulullah. Tatkala malaikat itu terbebani mas, malaikat itu terbebani protokolnya Allah. Nih sampai tak kasih bocoran nih. Malaikat itu terbebani oleh protokolnya Allah. Contoh, kalau Mas Chandra ini belum waktunya dicabut rohnya, ya malaikat maut nganggur. Ya pada diem. Kecuali protokolnya hari ini dicabut, ya langsung gerak. Jadi tergantung perintah Allah. Itu malaikat. Jadi malaikat itu cuma wasami'na wa ta'na. Ku dengar, ku taati, ku tidak ada perintah, jadi ngapa-ngapain. Itu malaikat. Tuh. Jadi tatkala ada seorang itu berbuat dosa, malaikat apa? Kenapa? Tergantung Allah, dicatat apa enggak. Nah itu protokolnya malaikat. Jadi tatkala ada umat Muhammad Rasulullah berbuat maksiat, berbuat dosa, malaikat laporan. Ya Allah, ada namanya ini nah, juragan pasir maksiat nih. Tanya sama Allah, alamat mana? Wiratirta Swadaya. Udah lengkap, was lagi. Pasti namanya Anton, gak bisa enggak, bisa namanya, bisa enggak. Pasti enggak. Ya sudah wes. Kata Allah, Kat, enggak usah bilang yang lain-lain. Cukup engkau aku yang tahu, dan enggak usah dicatat dulu. Enggak usah. Aku udah enak sama Muhammad Rasulullah, itu umatnya loh.
Ditungguin, tunggu Jumat. Siapa tahu Jumat mau Jumatan. Bayangkan, baiknya Allah itu. Ditungguin sampai Jumat. Lah kok Jumat ini delalahnya itu sakit gigi kumat ketiduran enggak Jumatan. Wes malaikat udah nunggu itu, udah nunggu. Laporan lagi, ya Allah, orangnya lara untu, sakit gigi, apalagi tagihan ndak gulu-gulu tambah mumet nih. Ini ndak Jumatan ya Allah, ini ndak Jumatan orangnya ya Rabb. Udah, kata Allah, kan dalam 1 bulan itu ada 4 Jumat. Tungguin, dosa buru dicatat. Ndak enak aku, ndak usah bilang sama yang lain-lain ya. Itu Allah. Jumat habis Jumat 1 tahun, malaikat laporan lagi. Ya Allah, angkat tangan aku, tak catat aja, muyak aku sudah, ndak bisa sudah. Ini terus-terusan maksiat terus ini. Nongkrong iya nang warung kopi ra jelas, ya semua dicatat. Terus catat ini, dicatat. Kata Allah, jangan nunggu Ramadan. Karena ada umatku itu yang sholatnya tahunan. Ya. Kalau di luar Ramadan ndak mau jamaah, nanti kalau Ramadan tarawih dia mau jamaah. Ada umatku itu subuh dia tidur, ndak ninggalin sholat subuh, tapi sholat id ikut. Ada ndak itu? Nah, ini ndak ada sih, tapi ndak ada nih ya. Ini antiknya umat Rasulullah seperti itu. Itu antiknya umat Nabi. Sholat subuh ndak ikut, tapi sholat id ikut. Itu antiknya umat Rasulullah. Itu hebat, Mas. Ya. Tungguin, kata Allah. Ramadan ndak sibuk, pas dapat job delala, pas Ramadan dapat job, tarawih ndak sempat, sholat id ndak sempat. Ya, ini sudah malaikat, ya Allah, 1 tahun aku tunggu, kok izinkankah ku catat dosanya? Allah masih bilang tunggu. Bayangkan, Allah bilang tunggu, jangan buru-buru kau catat itu dosa hambaku, biar dulu dia ku uji dulu. Biasanya dalam keadaan sehat dia lupa aku, siapa tahu ku kasih sakit dia ingat aku, kata Allah. Ku kasih rezeki yang banyak dia lupa aku, siapa tahu ku tarik rezekiku dia mengingat aku. Disentil dulu Allah, dikasih sakit, di job dikurangi oleh Allah, pasaran dikurangi oleh Allah, tagihan dikurangi oleh Allah, dibuat badan tiap hari meriang gregesan. Akhirnya apa? Baru dia bilang istighfar, langsung diampuni dosanya oleh Allah. Malaikat tidak jadi nyatet. Subhanallah, luar biasa. Maka sampai yang sekarang lagi asam urat, yang tekanan naik, greges-gregesan, sakit gigi, itu perlu introspeksi sampai nanti. Allah pengen sampai banyak-banyak istighfar. Wa may yazunuba illa illallah. Masya Allah, luar biasa. Allah tuh baik. Jadi jangan sampai anggapan Allah tuh tidak baik. Allah tuh baik. Allah itu kalau menunjukkan zatul wujudnya sebagai zatul jamal, jamal itu keindahan. Allah tuh biasa sama hambanya tuh biasa. Tapi tatkala Allah menunjukkan zatul jalal, keagungannya, murkanya Allah hebat. Kaum Nabi Nuh kurang ajar, selesai. Kaum Nabi Lut kurang ajar, selesai. Fir'aun kurang ajar, tenggelamkan. Itu Allah gunakan zatul wujud sebagai zat sifatnya yang jalal, keagungan. Tapi tatkala Allah menggunakan sifat zatul wujudnya yang jamal, keindahan, Nabi itu loh bolak-balik menghadap Allah minta keringanan sholat diterima. Pernah ngitung enggak? Pernah ngitung enggak? Rasulullah itu menghadap Allah berapa kali? Waktu Isra Mi'raj itu. Nggak sampai enggak pernah ngaji. Sekarang pertama perintah dapat sholat itu berapa? 50. Setiap ketemu Nabi Musa sama Musa suruh naik lagi, itu kurangannya berapa? Dari 50 dikurangi berapa pertamanya? 5 kalau? Jadi 5, 45. 1. Naik lagi dikurangi menjadi 5 lagi berarti 40. Dikurangi 5 lagi menjadi 30. Dikurangi 5 lagi menjadi 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 berapa kali naik? 9, Mas. Dan 9 itu lubang-lubang tubuhmu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Dan 9 itu jumlah syahadatmu sehari semalam. Duhur 2 kali, tahiyat awal sama tahiyat akhir. Nanti asar 2, 4. Nanti maghrib 2, 6. Isya 2, 8. Subuh 1 di tasyahud akhir. Luar biasa. Itu desainnya Allah seperti itu. Kenapa Nabi bolak-balik sampai 9 kali? Karena dibuat oleh Allah memang syahadatmu dibuat 9 kali dalam sehari semalam. Masya Allah, hebat. Jadi tidak main-main. Makanya wa may yakfuru dzunuba illallah. Tatkala keluar ayat ini, iblis setan itu merasa nangis, merasa susah. Kenapa? Dia goda capek-capek dibuat orang lalai, hanya sekedar dia minta ampun, dosanya diampuni oleh Allah. Sekarang sampai kalau sholat, yang nungging apa? Lubang dubur. Sedangkan ini kepala ini di atas 7 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini gambaran suratul Fatihah 7 ayat. Ini gambaran 7 lapis langit. Ini gambaran 7 lapis bumi. Ini gambaran Jumat ke Jumat. Ini gambaran orang melempar jumroh. Ini gambaran orang syai. Ini gambaran orang tawaf. Tapi tatkala 7 ini terlalu banyak maksiat dengan Allah, saking pembualan, sombongnya nih. Kenapa? Ini tidak pernah kita minta maaf. Pernahkah sampai minta maaf dengan pendengaranmu? Pernahkah sampai minta maaf ampun kepada Allah dengan penglihatanmu? Sedangkan sampai lebih banyak melihat dan mendengar. Maka tatkala di hadapan Allah yang hebat ini tetap sejajar dengan telapak kaki. Sedangkan lubang dubur nungging di hadapan Allah. Maknanya apa? Walaupun pakaianmu pakaian sunnah, bahasamu bahasa sunnah, kebiasaanmu kebiasaan sunnah, tapi kalau akhlakmu, tingkah lakumu, hatimu kayak Abu Jahal, tetap rendah di hadapan Allah. Paham ya? Tetap rendah. Sedangkan lubang dubur itu naik. Sedangkan lubang dubur tempat keluar kotoran, tempat keluar najis. Tapi lubang dubur itu satu-satunya lubang yang jujur. Kalau sampai tidak kebelet mau nongkrong 1 hari juga tidak bakalan keluar. Tapi kalau udah kebelet sampai mau nahan apapun juga tetap keluar. Saking jujurnya dubur, dia tetap nungging walaupun kotor, walaupun kotor. Tatkala sampai berbuat maksiat banyak, dosa banyak, asal mau jujur, ya Allah, aku ini hambamu, itu dosamu diampuni, tetap mulia di hadapan Allah. Itu kuncinya, ya. Tetap sampai ngaku kalau sampai itu adalah umatnya Rasulullah, sampai ngaku kalau sampai itu tetap hambanya ciptaan Allah. Selama sampai masih mau ngaku dan mau minta maaf dengan Allah, sampai tetap mulia dalam pandangan Allah daripada orang yang merasa dirinya banyak amal tapi merasa dirinya hebat. Makanya kenapa orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang soleh masih dibuat oleh Allah berbuat maksiat? Tahu tidak rahasianya? Tatkala ada orang-orang yang soleh, ada orang-orang ahli ilmu, ahli ibadah, masih dibuat oleh Allah untuk berbuat maksiat karena diajarkan oleh Allah jangan bersandar dengan amalmu. Ya, sekali lagi jangan bersandar dengan amal, karena sampai detik ini, menit ini, jam ini demi Allah sampai tidak tahu amalmu diterima apa ditolak oleh Allah. Jadi gak usah bersandar dengan amal. Makanya tadi dari awal timbulkan rasa senang dulu. Rasa senang dulu. Sampai kok dengar suara azan, kalau hatinya itu hidup, Mas. Belum melangkah ke masjid, belum sholat, itu sudah senangnya bukan main. Sampean contoh, sampai itu kalau ditelepon masih zamannya pacaran, masih kenal-kenalnya pertama dengan istrimu, ditelepon suaranya itu senang enggak sampean? Itu janjian mau ketemu di pasar malam loh padahal ya. Ya, itu ketemuan di pasar malam. Itu sudah senangnya bukan main. Padahal bensin itu sampai ngutang. Potonganmu kan zamannya susah dulu. Iya, zaman biar kan susah, bensin ngutang. Sedangkan motor itu Honda apa dulu zaman itu? Supra.
yang kek gitu. Vespa. Bayangkan, itu baru mau datangi itu aja sudah senang. Belum lagi kalau ke tamu. Timbulkan seperti gula dalam kopi ini. Timbulkan rasa manis di antara pahit. Artinya, tatkala baru dengar suara panggilan Allah, timbulnya senang. Kalau sudah senang, berjalannya ridho. Tatkala takbirmu, rukukmu, sujudmu menjadi ungkapan cinta dengan Allah. Nikmat. Jadi tidak peduli orang anggap aku baik buruk, itu bodoh amat. Tidak peduli Allah ngasih pahala apa enggak, itu urusan Allah. Tidak peduli aku masuk surga neraka, itu urusan Allah. Kalaupun aku masuk neraka asal Allah ridho, aku senang daripada tinggal di surga, tapi Allah enggak. Jadi tidak usah sok-sokan, wah kafir, wah neraka, kayak kan neraka ciptaannya mbahmu. Iya apa enggak? Kayak sampai kayak kontraktornya neraka. Masya Allah, gampang betul bilang orang neraka, bilang enggak usah. Bilang apalagi bilang kafir, naudzubillah min. Malaikat Zabaniyah itu kerjanya di neraka. Malaikat Malik. Pernah dengar enggak malaikat Malik kepanasan di neraka? Udah, Allah ridho. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah ridho dibakar. Pernah enggak dengar api bakar Nabi Ibrahim? Enggak. Kenapa? Allah ridho. Asal Allah ridho, Mas, dimanapun tempatmu, bagaimanapun keadaanmu, kayak apapun problem hidupmu, itu bawaannya itu puas. Namanya Allah ridho, senang. Ada orang itu megang duit 5 juta, itu bukannya senang tapi susah. Kenapa? Mikir, ini 4 juta tagihan motor, mobil, ya. Belum lagi nanti bayar listrik, belum lagi bayar air, belum lagi bayar anak sekolah. Megang 5 juta itu susah. Ada orang itu cuma megang 100.000, itu senang. Kenapa mikirnya? 100.000 aku bisa ngopi, bisa ngerokok. Loh, ya benar. Panjang. Masuk Sayyidina Bawa. Masalah, masuk. Tidak apa-apa. Ini murid yang luar biasa. Karena datang pas jamnya makan, itu luar biasa. Ini hebat. Ini tahu setelannya itu luar biasa. Ini tahu setelannya memang hebat. Luar biasa. Yes. Ya, duduk. Ya, santai. Wes, duduk. Ini sudah mau per, wah. Wes umur cangkemku wesanku. Ya. Luar biasa. Hebat. Jadi segala sesuatu, kembali saya ingatkan. Kalau ke dalam hidup itu biasakan menggunakan jamalul akli. Keindahan akal. Harus belajar menggunakan keindahan akal. Ini sering saya ulang, karena kita hidup itu harus belajar hidup senang. Harus hidup belajar senang. Jadi kalau dirimu senang, menunjukkan dirimu itu ridho dengan qadha dan qadarnya Allah, itu, Mas. Itu intinya. Tapi kalau hidupmu susah, merengut, ketemu orang merengut, sampai kuntilanak sampai merengut, itu repot lagi. Kayak apa sampai? Ayo. Ketemu kuntilanak merengut, ketemu manusia merengut, sampai uka-uka jaranan merengut, repot sampai ini. Oh, sampai merenguti semua. Tapi tatkala sampai ridho, ya, walaupun rumah pas-pasan. Makanya sering saya sampaikan, para suami, istrimu kok cerewet pol, berangkat kerja, pak. Sampai pulang kerja, yuk tak, wes dak karo-karan pokoknya. Alhamdulillah, berarti kalau masih cerat berarti masih hidup. Itu aja mikirnya, sederhana, ya kan? Daripada dia diem, tidak pernah ngomel tapi jadi mayit, pilih mana sampai? Ya pertahankan, syukuri. Istri ngomel itu syukuri. Tidak usah mikir berat-berat, tidak usah. Sama, kemarin saya tanya sampean, orang makan itu yang dicari kenyangnya apa enaknya? Kenyangnya. Sampean walaupun perutmu kenyang nih, perutnya kenyang. Ini ada ikan kakap, ada patin, ada iga bakar. Kalau sudah kenyang itu biasa aja. Ya apa enggak? Tapi tatkala posisimu lapar itu sambal korek sama tempe itu loh. Wah, lebih-lebih ikan asin dikit pakai benang. Ikan asin dikit pakai
benang. Ini pakai sambal, ini nasi. Jadi makan sapuluan dicium, wes seneng. Namanya orang lapar itu semua terasa indah, nikmat, senang. Belajar kita nimbulkan sifat senang. Karena apa? Kok sampai diwajibkan punya sifat senang? Karena dirimu itu umat pilihan. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sampai itu menjadi umatnya Rasulullah. Ya, sampai harus senang. Nabi itu sampai belum lahir. Itu waktu Isra Mi'raj sudah bilang, tatkala Allah mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi jawabnya assalamu alaina wa ala. Keselamatanmu sudah dimintakan lebih dulu oleh Rasulullah, padahal dirimu belum lahir. Itu senang, selamat, tidak usah mikir. Ayo, mikir apa sampai? Kira-kira fungsi baju itu buat nutup aurat apa lambang kemuliaan? Nah, ayo, baju itu loh, itu fungsinya buat nutup aurat apa lambang kemuliaan? Nutup aurat. Maka jangan jadikan pakaianmu sebagai standar buat kemuliaan. Jangan. Kemuliaan itu di akhlak, bukan di pakaian. Nah, itu punya jamalul akal. Kira-kira sampean kawasan harga 35.000 dengan 1 juta itu sama enggak rasanya? Sama. Nah, jadi kalau sampean bisa hidup dengan sederhana, bisa senang, ngapain harus mikir yang mewah? Itu subhanallah. Ya, selesai jam makan kita nih. Ya, beruntung dirimu, wah, beruntung dirimu. Soalnya tak lihat, aku tadi ngaji tuh ngelirik dingin dah, ikannya dingin dah. Aku mikir ikannya dingin ya, wah, kita harus kita selamatkan. Jadi luar biasa, subhanallah. Ngaji itu selesai. Yang penting senang, ya. Pengajian itu udah harus bertarget 2 jam, 3 jam, jangan. Kalau pengajian kok sampai jenuh, itu bahaya. Kenapa? Dasar seorang yang mengajar ilmu itu yasira wala yasira, mudahkan, senangkan, gak usah dibuat sulit. Ya, gak usah dibuat sulit. Sudah ya. Kalau sampean mau lanjut, aku tak pulang, sampean sendirian lanjut di sini. Udah ya. Barakallahu al hadin ya al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin amin Allahumma amin ya Allah rabbul alamin. Wala ikibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Wa huwa anna ya rahman wa huwa anna ya rahim. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Malam ini kau takdirkan kami dalam keadaan baik. Maka jadikan rezeki-rezeki kami baik. Rumah tangga keluarga kami baik. Usaha kami baik, keturunan-keturunan kami baik, dan kelak kami wafat dalam keadaan baik. Ya Allah, Engkau Maha menatap aib-aib yang melekat dalam tubuh-tubuh kami. Engkau Maha menyaksikan maksiat-maksiat yang melekat dalam tubuh-tubuh kami. Malam ini kami tengah adakan di hadapan-Mu tangan ini, ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ampuni dosa-dosa di masa lalu-lalu kami. Ampuni dosa keluarga, istri dan anak-anak kami. Takdirkan kami ya Allah, kelak bisa rukuk sujud di Masjidil Haram, bisa rukuk sujud di Masjid Nabawi, dan munajah di samping makam Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahli baitina min ahlil khair, min ahlil Islam, min ahlil iman, min ahlil Quran, min ahlil ilmi, min umat Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ahlil jannah wa salim wal mubarak fi dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, dan jadikan keluarga Masri dan keluarga keturunan-keturunannya mulia dunia dan akhiratnya. Yang Kau cukupi dunia dan akhiratnya, yang Kau selamatkan dunia dan akhiratnya. Angkatlah bala musibah penyakit dalam keluarganya. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Semoga barokah, manfaat. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencet nyala.